Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah laga krusial dan penentuan bagi Indonesia. Berikut adalah rangkuman berita terbaru, jadwal, dan situasinya. Jadwal pertandingan, laga, Indonesia vs Irak, Matchday 2 Grup B round 4. Waktu kick-off, Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Venue, King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Situasi terbaru Timnas Indonesia. Kekalahan di laga perdana. Indonesia baru saja menelan kekalahan tipis 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi pada matchday pertama tanggal 9 Oktober tahun 2025. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi juru kunci sementara grup B dengan 0 poin. Peluang lolos hidup mati. Regulasi round 4 putaran keempat AFC menyatakan hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Runner-up akan melaju ke round 5 untuk memperebutkan tiket playoff interkontinental. Tim peringkat ketiga, juru kunci, akan gugur. Dengan hanya 2 pertandingan di babak ini, sistem single round robin, Indonesia wajib menang melawan Irak untuk menjaga peluang lolos langsung atau setidaknya mengamankan posisi runner-up. Kondisi tim. Skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert dilaporkan lebih lengkap dibandingkan laga sebelumnya. Pemain seperti Kelvin Verdong yang absen di laga pertama dikabarkan sudah bisa bermain melawan Irak. Meskipun memiliki rekor pertemuan yang buruk melawan Irak, semangat juang dan motivasi para pemain tetap tinggi. Situasi lawan Irak. Pertandingan pertama Irak, laga melawan Indonesia ini merupakan pertandingan pertama Irak di round 4, setelah Arab Saudi dan Indonesia sudah bermain lebih dulu. Kabar pemain kunci, ada laporan bahwa penyerang kunci mereka, Aiman Hussein, kondisinya belum sepenuhnya fit akibat cedera, meskipun hal ini belum terkonfirmasi penuh. Hasil krusial. Mengingat ini adalah turnamen mini, hasil pertandingan Indonesia vs Irak akan sangat menentukan posisi akhir di grup B dan nasib timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Berdasarkan laporan pertandingan dan analisis pasca laga, Patrick Kluivert menggunakan skema permainan yang lebih ofensif dengan formasi 4 back saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday pertama round 4. 1. Skema permainan dan formasi utama. Skema permainan utama yang dipakai timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert melawan Arab Saudi adalah 4-4-2, atau sering juga diinterpretasikan sebagai 4-2-3-1 yang fleksibel. Susunan pemain awal perkiraan formasi 4-4-2. Kiper, Maarten Paes. Belakang, Kevin Dix, J.I.Z.C., Dean James, Yakob Sayuri. Tengah, Mark Locke, Joey Pelupesi, Beckham Putra, Ricky Kambuaya. Depan, Milianu Jonathans, Ragnar Oratmangun, atau penyerang tunggal, duet dengan pergerakan bebas. Catatan penting, peran pemain sayap seperti Yakob Sayuri ditarik lebih ke belakang sebagai bek kanan, full back, yang kemudian menjadi salah satu titik yang disoroti oleh pengamat karena Yakob dinilai kurang optimal dalam peran defensif tersebut. 2. Taktik kunci yang digunakan. Mengandalkan 4 back bukan 3 back, Kluivert memilih untuk meninggalkan pakem 3 back 3-4-3 atau 3-5-2 yang sempat menjadi andalan di era sebelumnya. Keputusan ini bertujuan untuk menambah daya serang, namun sayangnya mengorbankan soliditas pertahanan. Kontrol lini tengah yang gagal di lini tengah, duet Mark Locke dan Joey Pelupesi, sebagai double pivot diharapkan mampu mengontrol tempo permainan dan memutus serangan lawan. Namun, performa keduanya dinilai kurang padu di babak pertama, yang membuat lini tengah mudah dikuasai Arab Saudi. Strategi bola mati, Kluivert sebelumnya sempat menekankan pentingnya mempertajam eksekusi bola mati. Hal ini terbukti membuahkan hasil, karena salah satu gol Indonesia, dicetak oleh Kevin Dix melalui penalti, berasal dari situasi tersebut. Perubahan di babak kedua, permainan Indonesia menjadi jauh lebih hidup dan agresif setelah Kluivert melakukan pergantian dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih segar dan ofensif, termasuk Tom Haye dan Ole Romeni. Masuknya Tom Haye membantu menstabilkan ritme dan distribusi bola di lini tengah. 3. Analisis kesalahan utama. Beberapa analisis menyebutkan bahwa kegagalan taktik Kluivert terletak pada penempatan posisi pemain yang kurang tepat. Yakob Sayuri yang dipaksa bermain sebagai bek kanan murni dianggap sebagai blunder karena peran tersebut mengekangnya dalam menyerang dan mengekspos kelemahan defensifnya. Kesenjangan antar lini, Kluivert sendiri mengakui bahwa ada terlalu banyak ruang terbuka gap antar lini, yang memungkinkan pemain sayap Arab Saudi menusuk ke area pertahanan Indonesia dengan mudah. Hilangnya kontrol setelah unggul 1-0, timnas Indonesia kehilangan kontrol permainan dan kemasukan gol-gol yang dinilai terlalu mudah oleh sang pelatih.